Baru-baru ini, gua notice something di tempat-tempat nongkrong di Pandeglang. Mereka menempatkan rak buku di ruangan mereka. Ini aneh. Indonesia itu orang-orangnya malas baca buku, terutama Pandeglang. Jadi apa? Kenapa mereka-mereka menempatkan buku-buku ini di tempat mereka? Sebagai daya tarik, buku aja bagi orang-orang itu nggak menarik, malahan bisa bahaya. Kalau kamu ambil itu buku yang disediakan, terus kamu baca itu buku di ruang publik seperti di kafe, kamu akan dicap sebagai sok intelek, antisosial, gak gaul, kaku, dan sulit berkomunikasi. Apalagi di masa sekarang disebut performatif dan FOMO. Berada di lingkungan yang tidak terbiasa membaca membuat aktivitas ini dianggap aneh. Jangankan baca di ruang publik, di lingkungan keluarga saja aktivitas ini tidak didukung. Lantas, mengapa para owner mau menempatkan benda berbahaya ini di kafe-kafe mereka? Kalau kita bicara budaya baca, bayangan yang muncul hampir selalu sama. Perpustakaan yang sunyi, rak-rak tinggi, dan orang-orang yang duduk tegak takut bersuara terlalu keras. Di bayangan itu, membaca adalah sesuatu yang serius, resmi, sedikit menegangkan, seolah-olah kalau kamu ketawa karena bukunya lucu, kamu sedang melakukan sesuatu yang salah. Pelan-pelan, banyak orang mulai merasa membaca itu bukan buat mereka, terlalu kaku, terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, kalau kita lihat baik-baik, lalu kita cermati, masalahnya bukan di bukunya, masalahnya di ruang di mana buku itu ditemukan. Kalau kita hanya melihat Pandeglang menempatkan buku di ruang publik seperti kafe, masih baru dan masih terkesan aneh, belum terbiasa. Tetapi di Indonesia, terutama di daerah istimewa kota pelajar, buku-buku di kafe-kafe itu sudah biasa banget. Bahkan sampai menjadi konsep utama bernama book cafe. Jadi, nilai utamanya ini adalah buku dan kopi. Mereka pergi ke warung kopi tidak hanya untuk menikmati kopinya saja. Mereka bahkan sering mengadakan diskusi publik dan forum-forum, dan ramai sekali peminatnya, dan lebih hidup. Jadi, sepertinya para pemilik warung kopi di Pandeglang ini ingin merevolusi budaya baca di Pandeglang. Membaca buku di kafe itu setara dan normal seperti bermain Uno. Revolusi ini ingin menghapus stigma negatif kepada pembaca buku, seperti kaku, gak gaul, antisosial, dan sulit berkomunikasi. Selain gerakan revolusi budaya baca untuk menghapus stigma negatif pembaca buku, aku menemukan sebuah Penny University tersembunyi di Pandeglang. Kalau kita melihat relationship kopi dengan buku di Indonesia, hubungan ini sepertinya baru. Di Pandeglang apalagi. Di Pandeglang, hubungan kopi dengan buku baru sekedar PDKT-an. Kalau kita lihat jauh ke Inggris, sekitar pada tahun 1650-an, hubungan kopi dengan buku sudah pada tahap Penny University. Disebut demikian karena cukup dengan harga 1 penny, kamu bisa mendapatkan secangkir kopi dan terlibat diskusi intelektual dengan sesama pengunjung. Tempat-tempat ini menyatukan akademisi, penulis, seniman, dan bahkan kaum revolusioner dalam diskusi yang tidak terikat aturan formal, dan sering disebut juga sebagai sekolah tanpa guru. Dan di Pandeglang ada Penny University, di mana hanya dengan Rp5.000 sudah dapat secangkir kopi nikmat dan akses ilmu pengetahuan setara dengan yang didapatkan mahasiswa swasta bergengsi. Goceng University.
Gua menyambut dengan baik revolusi budaya baca ini. Semoga nggak cuma gua yang antusias menyambut hadirnya buku-buku di ruang publik seperti kafe. Dan semoga nggak cuma di kafe ya, semoga bisa menjamur ke ruang publik yang lain. Sebelum jauh ke sana, semoga para owner kafe ini bisa konsisten dan serius. Nggak FOMO doang mengikuti book cafe yang lagi trending di Jogja.